Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, NIM 2204010019. Kelas A Manajemen, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengantar manajemen. Pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang bertujuan untuk mencapai suatu target sekaligus mampu memaksimalkan efisiensi dari berbagai aspek, baik itu tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. George Terry mengemukakan definisi manajemen. Definisi manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan maupun pengawasan. Mary Parker Polley mengemukakan definisi pengantar manajemen, yaitu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain, sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen itu mampu mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya itu fungsi pengantar manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, yaitu pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagian kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang, sehingga strategi dalam mengatur di dalam organisasi agar tercapai tujuan yang perlu ditetapkan di masa awal. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian, yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi berorganisasi kepada faktor fisik agar aktivitas maupun suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu fungsi pengarahan. Fungsi ketiga dalam sebagai pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sebab pelaksanaan yang seperti ini mampu direncanakan mencapai tujuan. Yang keempat itu fungsi pengordinasian. Fungsi berikutnya di dalam materi pengantar manajemen adalah pengorganisasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi maupun perusahaan. Yang kelima itu fungsi pengawasan. Fungsi terakhir dari manajemen yaitu pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan, sudah baik ataupun belum. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu manusia atau human. Manusia adalah paling berpengaruh dalam unsur pokok dan paling berpengaruh di dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusialah yang paling menetapkan tujuan maupun target yang kemudian berusaha untuk mencapainya. Yang kedua itu uang. Dalam penerapannya, unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen, sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melakukan suatu strategi pencapaian tujuan.
Yang ketiga itu adalah bahan atau material. Material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku yang sangat penting untuk disediakan adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitasnya. Produk dan jasa yang sediakan. Yang keempat itu mesin atau mekanis, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Yang keenam itu unsur dalam melaksanakan pengantar manajemen adalah metode atau metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan sumber daya di dalam suatu organisasi. Yang keenam itu adalah pasar. Unsur penting terakhir di dalam pasar yaitu market. Pasar. Unsur penting terakhir di dalam pasar atau market adalah di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan diproses yang panjang serta mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Selanjutnya itu bidang pengantar manajemen. Adapun bidang-bidang tersebut adalah 1. Manajemen produksi, 2. Manajemen pemasaran, 3. Manajemen strategi, 4. Manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen teknologi informasi, dan keenam manajemen keuangan. Selanjutnya itu konsep dasar pengantar manajemen. Yang pertama itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi pengaturannya oleh tim di dalam suatu organisasi, maka masing-masing anggota tim ini akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan sumbangsi besar kepada masa depan organisasi, tepatnya bernaung. Yang kedua itu didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia, yang artinya itu di masa mendatang penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif itu berhubungan dengan dampak suatu kejadian maupun aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang seperti rupiah. Ketiga itu menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Isu ini sekaligus menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Yang kelima itu diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri, sehingga suatu organisasi ataupun perusahaan melakukan sistem organisasi yang mendukung untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, sehingga bisa mengetahui tantangan sejak awal dan menyusun strategi yang tepatnya untuk menghadapinya. Selanjutnya itu tujuan manajemen. Yang pertama, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya dan sumber daya minimum. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Yang ketiga, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan maupun karyawan. Yang keempat itu perbaikan manusia dan keadilan sosial. Selanjutnya itu manfaat manajemen. Yang pertama itu membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, mengurangi biaya. Keempat, membangun organisasi yang sehat. Dan kelima, menetapkan equilibrium. Baik, selanjutnya itu tingkat manajemen dan fungsinya. Yang pertama itu manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak adalah suatu level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi maupun eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Yang kedua itu manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini utama yang dibahas di bawah.
Manajemen lini pertama atau first line management, yaitu pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama itu perlu memerlukan keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Baik, itulah materi yang saya telah paparkan tentang pengantar manajemen. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.